Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ira Hasti Priyadi, selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian Akuntansi Syariah. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proposal saya dengan judul Pengaruh Kepatuhan Kode Etik Akuntan terhadap Kualitas Kinerja dan Akurasi Pelaporan Keuangan di Direktorat Jenderal Pajak Kabupaten Pamekasan. Sebelum lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Abdul Fakih Salam dengan NIM 22383041080 dari Prodi S1 Akuntansi Syariah. Baik, pokok pembahasan pada presentasi ini yaitu latar belakang masalah, kajian terdahulu, kajian teori, dan metode penelitian. Langsung saja untuk latar belakang masalah. Seperti kita ketahui bersama, dalam menjalankan pekerjaannya, para akuntan mempunyai suatu norma atau kode etik yang dijadikan acuan untuk menentukan bagaimana dia berperilaku yang etis, sesuai dan bersifat profesional dalam pekerjaan. Susunan norma atau kode etik bagi profesi akuntan sangat berperan penting dalam rangka menghindarkan setiap akuntan tersebut dari perbuatan yang bisa merugikan serta bertentangan dengan hukum. Akuntan sebagai penyusun laporan keuangan suatu entitas, maka kinerjanya menjadi sesuatu yang harus dapat dipertanggungjawabkan. Di Indonesia sendiri, bahkan kerap kali kita temukan pelanggaran-pelanggaran etika dari seorang akuntan, di mana hal tersebut tidak hanya pada entitas bisnis, melainkan di sektor pemerintahan, seperti kasus korupsi, penyalahgunaan dana publik, dan semacamnya. Selain itu, praktik atau budaya ordal dalam perekrutan karyawan yang jelas-jelas hal tersebut melanggar kode etik tentunya justru dianggap sebagai hal yang wajar, tanpa memperhatikan dampak terhadap kinerja yang akan dijadikan sumbangsih bagi entitas nantinya. Nah, pajak merupakan sumber pendapatan terbesar di Indonesia. Tetapi dalam faktanya tidak sedikit kita menemukan kejanggalan-kejanggalan mulai dari penerimaan hingga pengalokasian pajak tersebut. Seperti contoh kasus di tahun 2021, yakni kasusnya Angin Prayitno yang terbukti menerima suap dan gratifikasi yang mencapai 50 miliar rupiah dengan beberapa perusahaan, yaitu PT John Lynn Baratama, PT Gunung Madu Plantation, dan PT Bangpan Indonesia. Oleh karenanya, peneliti kemudian tertarik untuk mengambil judul Pengaruh Kepatuhan Kode Etik Akuntan terhadap Kualitas Kinerja dan Akurasi Pelaporan Keuangan di Direktorat Jenderal Pajak Kabupaten Pamekasan. Selanjutnya langsung pada kajian terdahulu, di mana untuk kajian terdahulu saya memilih beberapa karya tulis skripsi yang diharapkan nantinya bisa memperkaya teori dalam mengkaji penelitian yang akan dilakukan. Beberapa karya tulis skripsi tersebut, yang pertama yaitu karya tulis skripsi dari Natasha Riwanda yang berjudul Pengaruh Penerapan Kode Etik Profesi Akuntan Publik, Pengalaman Kerja dan Independensi Auditor terhadap Kualitas Audit yang dihasilkan. Terus yang kedua, karya tulis skripsi dari Arifah Rasmadini AP dengan judul Pengaruh Etika Profesi dan Kecerdasan Emosional terhadap Kualitas Laporan Akuntan. Dan yang terakhir, karya tulis skripsi dari Febrizal dengan judul Pengaruh Kode Etik terhadap Profesionalisme Akuntan Publik, Studi pada KAP Palembang. Lanjut pada kajian teori, di mana kajian teori pada proposal penelitian ini terdiri dari teori tentang kode etik, kualitas laporan akuntan, dan profesionalisme. Yang pertama yaitu teori tentang kode etik, di mana hal ini berkaitan dengan etika, yaitu serangkaian prinsip ataupun nilai moral. Kode etik bagi seorang akuntan artinya bagi seorang akuntan harus bisa memegang teguh prinsip serta mematuhi aturan yang berlaku, khususnya etika profesi bagi seorang akuntan. Dan yang kedua yaitu kualitas laporan akuntan. Hal ini kaitannya adalah dengan produk hasil kinerja dari seorang akuntan.
yaitu laporan keuangan. Bagaimana laporan keuangan yang disusun itu menjadi laporan yang berkualitas, relevan, dan reliable untuk pengambilan keputusan. Dan yang terakhir yaitu profesionalisme, artinya sikap tanggung jawab atas apa yang menjadi tanggung jawabnya. Profesionalisme ini diukur dari dua sisi, yaitu dari keterampilan dan keahliannya, di mana tentu hal ini juga tentang kesesuaian pada bidangnya, seperti itu. Dan yang terakhir yaitu metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan pendekatan secara deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan ialah terdiri dari beberapa teknik. Yang pertama yaitu library research yang dilakukan dengan kajian perpustakaan. Selain itu juga dari beberapa sumber seperti halaman jurnal, karya tulis skripsi, serta pengumpulan data melalui wawancara dan kuesioner, di mana hal ini akan menjadi acuan nanti untuk menilai atau menganalisis mulai dari kepatuhan terhadap regulasinya dalam praktik di lapangan seperti apa dan lain sebagainya. Mungkin itu yang bisa saya paparkan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.